Assalamualaikum guys. Hari ini Aisyah akan menceritakan tentang asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'azim. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tetap tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Na'udzubillah. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bahwa ayat 6 dan 7 ini turun sehubungan dengan kaum Yahudi di Madinah yang diberi peringatan oleh Allah, tetapi mereka tetap ingkar. Allah mengunci mati, hati, dan pendengaran mereka. Bagi mereka siksa yang pedih. Na'udzubillah. Kedua ayat ini bercerita tentang perang Ahzab. Jika orang-orang kafir tidak dapat memahami Al-Quran, sesungguhnya ini merupakan rahasia penting karena Al-Quran merupakan kitab yang sangat jelas, mudah, dan sederhana. Siapapun yang mau dapat membaca Al-Quran dan mengkaji firman Allah tentang akhlak terpuji yang diridhoinya, keadaan surga dan neraka, dan tentang berbagai rahasia yang juga diketengahkan dalam kitab ini. Meskipun hukum-hukum Allah tersebut tidak terbantahkan, sebagian orang tidak mampu memahami Al-Quran sekalipun telah sangat jelas. Di samping itu, banyak orang seperti insinyur nuklir atau profesor biologi dapat memahami cabang-cabang sains yang rumit seperti fisika, kimia, atau matematika. Mampu memahami Buddhisme, Hinduisme, Sintoisme, materialisme, atau komunisme. Anehnya, mereka tidak mampu memahami Al-Quran. Orang-orang yang berpegang pada sistem di luar Al-Quran yang rumit tersebut, bagaimanapun tidak dapat memahami agama Allah yang jelas dan mudah. Mengapa? Karena Allah sudah mengaburkan pemahaman orang-orang kafir tersebut. Di dalam tafsir At-Tabari, menurut Ibnu Abbas, kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan para pendeta Yahudi di seputar Madinah yang menolak dan mengingkari ciri-ciri kenabian atau nubuat Nabi Muhammad SAW. Penafsiran ini menurut At-Tabari adalah penafsiran yang paling tepat dibandingkan penafsiran yang lain, karena kata kufar sendiri secara etimologis berarti menutupi. Kata ini cocok dialamatkan kepada para pendeta Yahudi di Madinah karena mereka telah menyembunyikan dan menutup-nutupi ciri-ciri kenabian atau nubuat Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka sangat mengenali nubuat itu seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Pendeta Yahudi di Madinah itu mengingkari nubuat Nabi Muhammad SAW yang secara jelas telah disebutkan dalam kitab suci mereka. Sedangkan Allah telah mengambil perjanjian agar mereka tidak menyembunyikan hal itu dan menyampaikannya pada seluruh umat manusia. Namun mereka terus menutup-nutupi, bahkan menolak nubuat tersebut, sehingga sama saja mau diperingatkan atau tidak oleh Nabi Muhammad SAW, mereka tidak akan beriman.
Adapun sebabnya, karena Allah telah menyegel hati dan pendengaran mereka, sehingga mereka tidak mampu memahami peringatan dari Allah, tidak dapat mendengar peringatan dari Nabi Muhammad mengenai azab yang akan mereka terima akibat kekufuran mereka. Sedang penglihatan mereka sudah tertutup, sehingga tidak dapat lagi melihat hidayah dari Allah sebagai alternatif bagi jalan hidup mereka yang salah, jelek dan sesat. Na'udzubillah min zalik. Oke guys, segitu dulu penjelasannya. Semoga menambah ilmu kalian. Kalau baik. Oke guys, segitu dulu videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.